bertemu lagi untuk belajar matematika. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mengerjakan soal latihan tentang pola bilangan. Kita kembali lagi membahas pola bilangan ya, untuk persiapan PAS kalian besok. Kita ulang pola bilangan supaya mengingat kembali. Kalian kemarin sudah mengerjakan 8 soal. Nah, pada video ini kita akan membahas 6 dari 8 soal tersebut yang sekiranya sulit bagi kalian, tapi semoga saja kalian sudah bisa. Baik, yuk kita mulai saja. Soal yang pertama. Kemarin ada titik X seperti ini ya, titik-titik yang membentuk huruf X, dimana dari titik-titik ini kalian diminta untuk menentukan banyak titik pada huruf X pada pola ke-7. Jadi nanti ketika ini dilanjut, titik X-nya ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, pada urutan ke-7 ini berapa jumlah titiknya? Caranya gimana? Supaya bisa menghitung tanpa menggambar, ya kan? Nanti kan kalau kamu menggambarkan susah. Nah, kita hitung dulu identifikasi. Pada huruf X yang pertama titiknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Karena yang tengah tadi sudah dihitung. Terus titik yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Terus titik yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, dari sini titik-titik ini ternyata membentuk pola. Polanya bagaimana? Ternyata dari 5 ke 9, 9 ke 13, apa yang dapat kalian lihat? Dia mempunyai beda yang sama. Bedanya bagaimana? Ya ini, dari 5 ke 9, dia ditambah berapa? Ditambah 4. Ya kan, 5 tambah 4 9. Terus 9 ke 13 dia juga ditambah 4. Jadi suku-suku berikutnya dia akan ditambah 4 terus. Kalian boleh menjumlahkan 4 sampai suku ke 7. Tapi supaya mudah, kalian bisa gunakan rumus aritmatika, di mana suku ke N pada aritmatika UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. A itu suku pertama. Suku pertamanya berapa? 5. Berarti ini kan U7 ya. U7 sama dengan 5 ditambah N-nya kan 7. 7 kurangi 1 beda. Bedanya 5 ke 9 adalah 4. Nah, tanpa menggambar kalian langsung bisa menghitung. 6 dikalikan 4. Berarti kita kalikan dulu baru ditambah. 6 kali 4 24. Maka U7-nya adalah 29. Jadi nanti kalau kalian menggambar X-nya, titik-titiknya pada X ke-7, jumlahnya akan 29. Jadi kalian harus hafal rumus aritmatika dan geometri supaya tidak perlu menggambar. Kemudian soal keempat, ada barisan Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5 dan seterusnya, di mana kalian diminta untuk menjumlah dari 10 suku. Ini baru berapa suku? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena mintanya 10, berarti kamu tentukan dulu suku-suku ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10. Setelah itu baru kamu jumlah dari suku pertama sampai suku ke-10. Caranya bagaimana? Apa sih barisan Fibonacci itu? Barisan Fibonacci itu jumlah dari 2 suku sebelumnya. Maksudnya bagaimana? Ini, kalian dapat angka 1. 1 itu kan penjumlahan angka sebelum 1 kan 0. 0 tambah 1, 1. Kemudian 2. 2 itu berasal dari 1 ditambah 1. 3. 3 berasal dari 1 ditambah 2. Pokoknya penjumlahan 2 suku berikutnya. Jadi suku ke-6 berapa? Ya ini, 3 ditambah 5, 8. Suku ke-7. 7 berarti 2 suku berikutnya. Berarti 8 tambah 5, 13. Terus 13 tambah 8, 21. 21 tambah 13, 34. Sudah berapa ini? Kurang 1 ya. 34 tambah 21, 55.
Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah dari 10 ini baru kalian jumlah. Kalau sudah kalian jumlahkan jumlah 10 suku pertama. Ini kalian jumlah dari 1 sampai 55. Kalian jumlah ternyata diperoleh 143. Cukup seperti itu saja. Pokoknya Fibonacci itu bilangan yang berasal dari penjumlahan dua suku sebelumnya. Diingat-ingat, bisa dicatat arti dari Fibonacci. Kemudian soal nomor 6. Diketahui UN sama dengan N kuadrat ditambah N. Suku yang memiliki nilai 210 adalah suku ke 210 ini sebagai apa? 210 ini nilai dari UN. Nilai dari UN. Jadi dengan menggunakan UN ini kalian bisa mencari suku ke N. Caranya bagaimana? Kita tulis lagi. UN sama dengan N kuadrat ditambah N. Dia ternyata UN-nya itu bernilai 210. 210 sama dengan N kuadrat ditambah N. Jadi kita akan menghitung N-nya, nilai N-nya. Caranya gimana? Nanti kita menggunakan pemfaktoran. Ini 210-nya kita pindah ke kiri ya, menjadi yang semula positif menjadi negatif, kita jadikan 1. N kuadrat ditambah N kurangi 210 sama dengan 0. Nah, pemfaktoran itu caranya bagaimana? Pemfaktoran itu nanti di sini kan ada AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Itu kalau kamu memfaktorkan AX ditambah titik-titik dikalikan AX ditambah titik-titik dibagi A, dimana untuk menghitung titik-titiknya ini adalah titik-titik kali titik-titik sama dengan dikalikan A kali C, jika ditambah hasilnya B. Nah, titik-titik ini apa? Angka sama. Ada kedua angka yang sama apabila dia dikalikan merupakan hasil dari perkalian A kali C. Tapi ketika dia ditambah, maka hasilnya sama dengan nilai B. Jadi kalau ini, kita tulis ini. A-nya berarti 1, ya kan? X-nya sebagai N kuadrat, N, C-nya min 210. Jadi bisa kita tuliskan lagi di sini. Berarti kan N ditambah titik-titik kalikan N ditambah titik-titik. Kenapa A-nya tidak saya tulis? Karena di depan N kuadrat kan angka 1. Kalau angka 1 kan tidak perlu ditulis. Tapi kalau di sini tidak angka 1, maka misal 2 ya, berarti 2-nya kita ganti 2. Nah, kita tentukan dulu titik-titik kali titik-titik itu hasilnya harus A kali C. A-nya 1, C-nya min 210, berarti min 210. Sedangkan titik-titik ditambah titik-titik harus nilainya B. B-nya berapa? N, berarti 1. Nah, kira-kira berapa? Berarti kamu faktorkan 210 itu min 210 itu perkaliannya berapa saja. Misal 1 kali min 210. Apakah ini ketika ditambahkan hasilnya 1? Ternyata bukan. Berarti kamu cari lagi. Misal min 210 min 21 kali 10. Apakah ketika ditambahkan hasilnya 1? Bukan. Berarti kita hitung lagi 210 perkaliannya berapa lagi? 15 dan 12, 15 dan 14. 15 dan 14. Benar. Nah, manakah yang ketika dijumlahkan hasilnya 1? Berarti supaya 1 yang negatif kan harus yang kecil. Berarti 15 dan min 14. Berarti kita isi 15 dan min 14. Coba kalau ditambahkan hasilnya 1, 15 ditambah min 14 hasilnya 1. Kalau dikalikan hasilnya min 210. Jadi bisa kita pindah di sini.
N ditambah 15 dikalikan, ini kan positif ketemu negatif, berarti negatif N min 14 sama dengan 0. Nah, jadi ini kita pisah, N ditambah 15 sama dengan 0 dan N min 14 sama dengan 0. Nanti di kelas 3 kamu akan mempelajari ini di kelas 9. Nah, kita pindah ruas, N sama dengan 0 kurangi 15 berapa? Min 15. Terus N yang semula negatif 0 ditambah 14 ya 14. Nah, berarti yang hasilnya 210 itu bisa N-nya negatif 15 dan N-nya 14. Kalau suku kan tidak mungkin negatif, maka yang kita ambil hanya 14. Jadi suku yang memiliki nilai 210 adalah suku ke-14. Begitu ya. Coba dipahami langkah-langkahnya. Kemudian soal berikutnya. Saya ambil soal nomor 7. Diketahui ada suku pertama M ditambah 1, suku kedua 2M, suku ketiga 41. Beda antar suku. Ini adalah barisan aritmatika ya. Aritmatika. Misal di sini ada U1, U2, U3 dan seterusnya. Untuk mencari beda itu caranya U2 U2 kurangi U1 itu pasti U3 sama dengan U3 kurangi U2, bisa juga sama dengan U4 kurangi U3. Jadi bedanya ini antar suku pasti selalu tetap. Jadi ini kan sebagai U1 ya kan, ini U1, U1, U2, U3. Maka untuk mencari beda kita gunakan ini. Berarti U2 kurangi U1 itu pasti sama dengan U3 kurangi U2. U2 nya 2M, U1 nya M ditambah 1 dan U3 nya 41 kurangi 2M ya kan. Ini kita keluarkan dulu kurungnya, negatif kali M negatif, negatif ketemu positif negatif, gini ya, sama dengan 41 min 2M. Kita hitung dulu 2M kurangi M min 1 sama dengan 41 kurangi 2M. Ini M nya kita pindah ruas, berarti kan M semula negatif menjadi positif, yang satunya kita geser, 41 yang semula negatif jadi positif. M tambah 2M 3M, 41 tambah 1 42. Jadi untuk nilai M nya adalah M 42 dibagi 3 berapa? 14. Jadi kita hitung dulu, M nya kita ganti, suku pertama M ditambah 1, ini saya tulis lagi ya, M ditambah 1 2M 41, maka M nya kita ganti 14, 14 tambah 1 15, 2M 2 kali 14 28. Nah ini suku aslinya ini, maka untuk mencari beda suku kedua kurangi suku ke 1 berarti 28 kurangi 15 berapa? 13. Jadi beda antar suku ini adalah 13. Begitu ya, nanti dipahami lagi. Kemudian soal nomor 8. Diketahui rumus UN adalah 7N min 40. Nilai UN nya itu sendiri ada 80, maka nilai N adalah, ini sama seperti nomor 6 tadi, cuma bedanya tidak ada N kuadratnya. Ini cukup mudah kalau ini. Kita tulis lagi UN sama dengan 7N min 40 min 4. Ternyata UN nya adalah bernilai 80. 7N min 4. Nah, yang angka kita kumpulkan dengan angka, berarti 80 ditambah 4 sama dengan 7N, ya kan? 84 sama dengan 7N, maka nilai N adalah 84 dibagi 7, maka nilai N nya adalah berapa? 84 bagi 7 12. Mudah sekali ya. Maka ketika N nya bernilai 12, maka hasilnya adalah 80. Sekarang soal terakhir yang nomor 3. Diminta untuk menghitung jumlah bilangan segitiga Pascal pada baris ke-7. Kalian ingat untuk rumus jumlah bilangan segitiga Pascal adalah 2 pangkat N min 1. Pada baris ke-7 berarti N nya diganti dengan angka
7. Berarti 2 pangkat 7 kurangi 1. Maka 7 kurangi 1, 2 pangkat 6. Berapa? 64. Jadi jumlah bilangan segitiga Pascal pada baris ke-7 adalah 64. Demikian 6 soal dari 8 soal yang telah kalian kerjakan kemarin. Silakan diteliti lagi, kalau masih salah silakan dibetulkan, kalau masih bingung silakan bertanya. Kita akhiri video kali ini. Silakan belajar lagi untuk persiapan kalian agar mendapatkan hasil terbaik. Terima kasih, sampai jumpa.